Oke, racikan udah semua ya. Jangan nanya racikan lagi ya. Saya bahas dulu instruksi individu. Oke. Yang belum subscribe, subscribe. Follow guys. Saya bahas dari mana dulu? Serangan dulu ya. Jadi ini ada serangan 1, serangan 2. Maksudnya kita bisa memilih 2 taktik gitu. 2 taktik penyerangan. Juga sama pertahanan dan pertahanan 2 itu maksudnya bertahan ketika kita diserang itu ada 2 taktik gitu guys. Oke, di sini ada berapa? Jangan nanya racikan guys, awas nanya racikan lagi, nanti lagi racikannya. Oke, di sini ada, ini sama guys, serangan itu sama semua. Ada tiga taktik: bertahan, menyerang, sama jangkar. Maksudnya bagaimana? Oke, kita bahas dari bertahan dulu ya. Dari bertahan itu misalkan saya kasih pemain LB guys. Jadi ini kan serangan. Ingat guys, ini namanya serangan. Berarti ketika kita memegang bola guys. Ketika kita memegang bola. Terus kita itu kasih instruksi untuk si Roberto Carlos bertahan. Maka apa yang terjadi teman-teman? Maka yang terjadi adalah walaupun si Roberto Carlos ini back sayap menyerang, maka dia tidak akan maju guys. Contoh, Griezmann memegang bola muter-muter untuk mencari ruang pemain. Biasanya Roberto Carlos kan membantu penyerangan guys sampai ke sini kan guys ya, untuk meminta umpan. Tapi ketika diinstruksikan untuk bertahan, maka dia tetap di stay posisi di sini guys, gak akan maju, diam teman-teman. Gitu guys, kecuali pass and mob. Nah, kalau pass and mob baru maju. Oke, itu bertahan. Mengerti teman-teman? Jadi bagaimana kalau striker guys? Kalau striker dikasih bertahan, dia gak akan maju guys. Dia di sini guys, gak akan maju guys. Itu teman-teman. Cara ubahnya bagaimana? Cara ubahnya tinggal dipilih saja instruksi individu, terus kemudian bertahan. Tinggal dipilih pemainnya, mana yang kamu mana pemain yang tidak akan yang kamu pilih tidak akan maju. Yang kedua, menyerang. Nah, kalau menyerang ini bagaimana? Kalau menyerang ini sama seperti tadi, kita memilih pemain, kita instruksikan pemain tersebut. Contoh Pedri guys. Pedri misalkan ya. Pedri kita suruh menyerang guys. Apa yang akan terjadi teman-teman? Maka si Pedri orkestratornya gak ada guys. Jadi no playstyle teman-teman. Tapi playstylenya kayak pemburu celah, tapi bukan pemburu celah gitu loh. Maksudnya bagaimana? Jadi dia itu mirip-mirip pemburu celah, tapi bukan pemburu celah. Dia itu maju ke depan cok. Gitu guys. Misalkan si ini ngoper ke si Griezmann. Griezmann ini muter sedikit terus ngoper ke si Mbappe. Nah, otomatis ini tuh maju ke sini guys, nyari ruang kosong. Kalau sini misalkan Rume telat maju, misalkan giring-giring di sini. Nah, ini misalkan Rume giring di sini guys ya, megang bola di sini. Ini ke sini guys. Ngisi posisi Rume guys. Jadi kayak pemburu celah, itu menyerang. Bagaimana kalau di AMF Bang? Bisa. Contoh, ini saya pakai apa? Griezmann, pemburu celah. Kalau pakai serangan balik, pemburu celah ini kurang telat maju gitu. Tapi kalau pakai menyerang, ini langsung maju guys. Gitu guys, langsung maju guys. Sampai sini bahkan membelakangi back sayap guys. Itu. Makanya bagus untuk menyerang itu yang ini guys. Bagus untuk di IMF kalau saya. Di IMF yang playmaker kreatif. Atau enggak yang pemburu celah. Nah, saya biasanya taruh di sini guys. Nah, biar narik pemain sayapnya. Oke, ngerti teman-teman? Nah, terus sekarang ada juga. Jadi bisa nggak striker dikasih menyerang? Nggak bisa lah, striker ya otomatis menyerang guys. Oke, terakhir jangkar. Oke, jangkar ini apa sih bang? Bukan pemain jangkar guys yang stay di belakang, bukan. Bukan jenderal tengah lapangan, bukan. Tapi ingat, kita kembali lagi ke titik awal.
Apa titik awalnya guys? Titik awalnya kita ini lagi memegang bola untuk menyerang. Berarti ketika menyerang bagaimana kalau jangkar? Contoh kita milih siapa? Ini nih guys, si Pedri guys. Apa sih jangkar? Jangkar itu kalau kita nyerang, megang bola, dia pergerakan tanpa bolanya itu lurus guys, gini doang guys. Nah gini doang guys. Nah gitu. Jadi nggak out position guys, nggak keluar dari posisi gitu. Bagaimana kalau pemburu celah dikasih jangkar? Dikasih jangkar guys, pemburu celah guys, nggak aktif guys. Maka nggak aktif. Contoh misalkan si Griezmann. Kalau ini ke kanan, otomatis kan kalau pemburu celah kan ke tengah guys. Kalau ini enggak guys, dia stay di sini guys, lari aja di sini guys, lurus aja guys. Paling beloknya dikit guys, gini guys. Beloknya dikit, itu jangkar. Makanya saya jangkar, saya kasih Mbappe. Kenapa saya kasih Mbappe? Karena biar dia itu tetap stay di sini untuk nanti menerima umpan wantu guys, gitu guys, umpan wantu. Nanti ini stay di sini, terus ini Rume ngoper ke sini guys, Rume ngoper ke sini, set wantu ke sini guys, tuh enak cok. Wantu ke sini, wantu lagi. Nah, bagaimana kalau dua? Kalau dua itu saya kurang cocok guys. Kalau dua jangkar, striker, misalkan Rume jangkar dua-duanya guys, gak cocok guys, karena nanti si Rume, jadi kita striker mentok di tengah doang guys. Jadi harus ada satu penggebrak back musuh guys. Makanya off in aja, saya ganti menyerang aja untuk satunya ke pemburu celah guys. Ngerti teman-teman? Ngerti teman-teman? Oke, itu untuk taktik serangan ya teman-teman ya. Kirain gua doang. Iya Bang Edwin, soalnya saya dulu pemain konsol guys, ngerti cok kayak gini. Jadi saya ngerti guys. Racikan nanti dulu ya Bang Dimas. Aduh, berarti klasik no 10 bisa dikasih menyerang. Jadi hold dog. Iya jadi hold cok, sumpah. Makanya jadi ada pemain-pemain yang dikasih seperti itu, jadi no play style guys. Telat nonton jadi gak ngerti. Aduh, nanti ya next step kita bahas lagi guys. Malam-malam saya bahas. Oke, sekarang pertahanan guys ya. Pertahanan guys. Pertahanan ini ada 4. Pengawalan ketat, ada pengawalan, ada target serangan balik, ada lini dalam guys. Oke, kita bahas guys. Ingat teman-teman, pertahanan itu berarti apa? Ketika kita tidak memegang bola, dalam artian musuh menyerang. Nah gitu guys, musuh menyerang bola. Nah kita bahas dulu yang ada di sini dulu ya. Kalau yang atas 2 ini bagaimana? Ini aktif ketika in game guys, aktif ketika in game. Oke, kita bahas yang ini dulu guys. Serangan balik, target serangan balik. Ini target serangan balik itu apa? Jadi target serangan balik itu pemain yang kita pilih ketika kita bertahan tidak akan membantu pertahanan guys. Tidak akan bisa membantu pertahanan. Ayo follow dulu teman-teman. Nah tidak akan bisa membantu pertahanan teman-teman ya. Maksudnya contoh saya kasih di sini kan Mbappe guys. Kita kehilangan bola guys. Si Mbappe tetap di depan guys, stay di depan gitu guys. Jadi apa yang terjadi ketika stay di depan? Keuntungannya satu, untungnya stamina gak bakal merah guys, awet teman-teman. Yang kedua apa? Yang kedua ketika kita menyerang balik, kita berhasil merebut bola dari musuh, striker kita itu sudah siap di depan guys, lambung saja ke depan guys, atau enggak terobos saja ke depan, pasti ada Mbappe dan Rume gitu guys. Oke teman-teman ya, ngerti teman-teman? Dikontenin aja bang, siap nanti dikontenin. Ini sambil dikontenin ya, nanti saya apa namanya, saya klipkan ya, saya klipkan nanti insya Allah. Oke itu guys, itu yang pertama, yang keberapa? Yang ke-1 ya, target serangan balik. Jadi gak mundur. Jadi lebih cocok di striker sih guys. Lebih cocok. Kalau di IMF gimana boleh. Kalau pakai posisi sayap, misalkan formasi 4-1-2-3 misalkan, pakai sayapnya saja boleh, atau CF-nya saja 1 boleh. Atau ini nggak pakai guys, boleh guys, pakai nanti matiin aja, terus nanti di in game marking guys. Marking itu pengawalan guys. Oke, sekarang lini dalam.
Lini dalam ini bagaimana teman-teman? Jadi ketika ini saya baca dulu teman-teman ya. Jadi pemain yang diinstruksikan untuk di lini dalam itu akan mundur ke posisi yang memungkinkannya untuk ikut bertahan dengan mudah. Maksudnya bagaimana guys? Ini penting juga ini cok. Striker bisa masalahnya. Nggak penting sih. Ini kalau striker blunder banget guys. Apalagi pemburu gol. Misalkan saya tadi Mbappe kan suruh lini dalam. Ketika Mbappe ngoper ataupun misalkan kita dapat bola, si Mbappe langsung mundur cok, nggak maju. Misalkan nih kita dapat bola nih dari Rijkaard guys. Rijkaard merebut bola teman-teman. Kan Mbappe pemburu gol kan bisa langsung lari ke depan. Tapi apa yang terjadi ketika kita pilih di lini dalam, yang terjadi adalah Mbappe mundur agar bisa membackup kalau terjadi intercept dari musuh guys. Makanya nggak cocok buat CF gitu guys. Ngerti teman-teman? Itu lini dalam. Kalau marking bagaimana? Kalau marking atau pengawalan yang ini guys, yang kedua, pengawalan itu kita milih pemain mana yang akan kita kawal. Nah misalkan di sini guys, ini back, ini pakai di back aja guys, pakai di back aja. Kalau di DMF ini nanti mengaruh ke CMF guys, beneran. Nah ngaruh ke CMF guys kalau marking. Mending DMF aja, mending CB aja guys, di CB aja taruhnya. Nanti sesuai dengan duelnya. Misalkan musuh pakai Rume di kanan, Owen di kiri guys. Markingnya bagaimana? Nanti tinggal arah sebaliknya. Kan Rume kanan ya kan. Berarti arah kita sebaliknya apa? Kiri kan. Oh ada Upamecano. Nanti pilih Upamecano guys. Upamecano pilih di sini di pengawalan, pilih nanti pilih Upamecano, terus berikutnya nanti ada pemain Rume. Nah gitu guys, dan seterusnya. Oke teman-teman, mengerti teman-teman? Saya capek teman-teman. Yang belum follow guys.